Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia dari Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Generasi Z mengacu pada generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2016. Berdasarkan pertumbuhan penduduk kelompok umur selama 3 tahun terakhir, penduduk Indonesia yang berusia 20 hingga 29 tahun dikategorikan sebagai generasi Z. Generasi ini sedang dalam masa peralihan dari generasi Y, yang merupakan nenek moyang dari generasi X, dan sebagian dari mereka memiliki orang tua yang merupakan anggota dari generasi Y. Generasi ini juga masa di mana teknologi internet semakin populer. Sebagian besar dari apa yang dilakukan berkaitan dengan internet. Mereka telah terpapar teknologi mutakhir sejak masa kanak-kanak, yang secara tidak langsung berdampak pada cara mereka berbelanja dan mengonsumsi barang. Generasi Z juga generasi terdidik yang saat ini terdaftar di perguruan tinggi. Jika dibandingkan dengan generasi X, maka mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Faktor geografis dan sosial ekonomi akan menentukan karakteristik yang berbeda dari generasi ini. Namun, kecenderungan yang sering diamati adalah peningkatan sosialisasi dan komunikasi melalui media digital. Tren impor Indonesia yang terus meningkatkan didukung oleh data perkembangan ekspor dan impor Indonesia di sektor non-migas, GNP, yaitu nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara selama periode waktu tertentu, biasanya setiap tahun dengan mempertimbangkan asal-usul semua faktor produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian analisis terhadap tingkat kepuasan konsumen yang dialami oleh Gen Z. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi seluruh produsen dalam negeri untuk berkonsentrasi pada kepuasan konsumen. Nah, pencapaian hal ini kami memerlukan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen Gen Z untuk membeli barang dan jasa di negara tersebut dan tingkat kepuasan mereka terhadapnya. Teman, keluarga, budaya, media, tokoh masyarakat, pengaruh kelompok sosial tertentu, lingkungan ekonomi, dan masyarakat adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan salah satu faktor subsosial yang mempengaruhi perilaku konsumen saat ini adalah usia. Pasar harus menganggap ini sebagai preferensi yang menarik. Teori preferensi konsumen yang kuat terhadap barang sebagai sarana untuk melarikan diri dari tekanan yang mereka hadapi didasarkan pada kerangka studi ini. Selanjutnya, menurut Pindix and Rubinfeld, konsumen akan membuat keputusan yang rasional dan memilih barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan mereka semaksimal mungkin, sambil tetap berada dalam kemampuan finansial mereka. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana kelompok ini menjadi konsumen pasar aktif dalam 30 tahun mendatang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tudor Edu dan Iluta Kostel dalam sensus terhadap 400 responden generasi Y di Bukares, Rumania pada halaman 354, ternyata warna menjadi faktor penentu. Analisis regresi dilakukan pada variabel potongan pakaian, kualitas, dan label, serta variabel kecocokan dengan pakaian lain yang ditemukan sebagai variabel yang signifikan dalam preferensi konsumen terhadap pakaian. Faktor yang disukai responden dalam memilih perangkat telekomunikasi meliputi harga, fitur, dan merek. Jika dibandingkan dengan konsumen yang memilih barang luar negeri, mereka yang memanfaatkan platform pasar konvensional akan memiliki peluang 2.781 kali lipat lebih besar untuk menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menemukan bahwa prediktor preferensi konsumen lebih menekankan pada preferensi konsumen terhadap barang asing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.